Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Sugoro. Di konten Ramal X Sugoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Hisoft, dan juga nanti akan ada satu nama yang akan kita masukkan dan kita bahas juga ya, karena ada sangkut pautnya juga dengan Hisoft. Tapi kira-kira apa yang kita bahas nantinya, sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah bunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Hisoft, Haiko Vaderwegen, dan juga Rangga Azof. Jadi ada yang request ataupun juga mengirimkan pertanyaan kurang lebih seperti ini: benarkah Rangga Azof cemburu melihat kedekatan ataupun juga dipasangkannya Haiko Vaderwegen dengan Cinta Bryan ya, karena Haiko dan juga Cinta Bryan itu terlibat dalam suatu proyek, mereka dipasangkan, kemudian juga ya harus menjadi sepasang kekasih ya di sinetron tersebut. Dan kira-kira bagaimana nih respon dari Rangga Azof? Apakah akan cemburu ataukah hanya biasa-biasa saja? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Kita cek terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jawab sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung aja di Instagram saya di @aditya_sugoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Hermit. The Hermit ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang orang tua ya yang sedang memegang sebuah tongkat dan juga lentera. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat respon dari Rangga Azof awal-awal ini sebenarnya terlihat masih sangat-sangat kalem ya, masih sangat terlihat biasa, dan juga pastinya dia tahu ruang lingkup dalam suatu proyek ataupun juga sinetron yang dibintanginya itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Karena kalau tidak salah ya, mereka itu kan memang masih berada dalam satu naungan ya, satu naungan stasiun televisi. Kemudian juga yang membedakan itu hanya sinetronnya, tapi untuk televisinya mereka kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sama. Jadi pastinya tahulah orang-orang di balik layar itu seperti apa, kemudian juga orang-orang yang mungkin bekerja di belakang itu akan seperti apa, itu masih sangat biasa-biasa saja. Jadi lebih kepada mengetahui keadaannya seperti apa. Dan yang saya lihat di sini memang dari sosok Rangga Azof itu orangnya cukup tenang, tidak kemudian langsung gerusa-gerusuh atau bagaimana, itu tidak. Lebih kepada jiwanya itu memang termasuk tenang, karena menurut saya pribadi ya, usianya kan memang sudah dewasa, jadi pasti tahu kira-kira yang baik bagaimana, yang buruk seperti apa. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ya, di sini tiba-tiba mati listrik ini ya. Jadi ini cuma pakai lighting untuk kamera saja. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, tongkat, ada 4 buah tongkat dan ada 2 orang di sini. Untuk kartu yang kedua ya, saya lihat dari Rangga Azof dan juga Haiko Vaderwegen itu masih memiliki komunikasi yang sangat bagus, dan juga untuk hubungan saya merasa mereka berdua itu masih dalam fase yang positif lah ya, dalam arti yang positif. Kemudian juga kalaupun mereka terpisahkan oleh proyek yang berbeda, menurut saya mereka masih akan memiliki hubungan di balik layar. Memiliki hubungan di balik layar dalam arti adalah mungkin salah satunya mereka berdua masih sering kontek-kontekan ataupun juga sering ketemu tanpa harus diketahui oleh para netizen, tanpa ada sorot dari kamera. Itu karena
memang ranah publik ya, tidak semerta-merta itu selalu harus terekspos, itu kan tidak. Dan untuk kartu yang kedua ini saya lihat kebahagiaan itu juga masih menyelimuti antara Azov dengan Heiko van der Vecken. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bertanya kira-kira apakah akan ada kecemburuan di sini, mungkin nanti bisa kita cek di kartu yang ketiga ya. Tapi untuk kartu yang pertama dan kedua itu lebih menunjukkan ketenangan dari seorang Rangga Azov dan juga masih memiliki hubungan yang baik, masih saling terikat, kemudian juga masih saling menjaga hubungan. Meskipun mereka berdua itu beda project ya, tapi mereka masih memiliki hubungan yang baik. Kemudian juga Azov itu tahu orang-orang yang bekerja di sekitar Heiko itu seperti apa. Kemudian juga lawan mainnya itu kan sangat ini ya, sangat dikenal ya. Kalau tidak salah dulu itu sosok dari Cinta Bryan itu pernah mengatakan bahwa Rangga Azov itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang kayak mentor ataupun juga orang yang menginspirasinya. Jadi ini masih sangat terlihat ya bagaimana respect seorang Cinta Bryan kepada Rangga Azov itu sangat-sangat respect. Dan mungkin di kartu yang ketiga nanti akan kita cek apakah akan ada rasa-rasa cemburu atau bagaimana. Kita akan cek untuk kartu yang ketiga. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sguro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Kebetulan ini juga lampunya ataupun juga listriknya udah nyala lagi. Ini dia kartu yang ketiga. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang koin ya. 3 koin di sini dan ada 3 orang yang sedang bercakap-cakap ataupun juga sedang berkomunikasi ya. Untuk kartu yang ketiga saya lihat di antara mereka berdua ya, Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken itu masih terlihat baik-baik saja. Kemudian juga kedekatan ataupun juga keharusan bisa dibilang keharusan Heiko dengan Cinta Bryan itu juga masih dalam batas normal, batas wajar, tidak kemudian terekspos luar, itu tidak. Bayangkan kalau misalkan dulu saat Rangga Azov dengan Heiko van der Vecken itu dalam suatu proyek mereka berpasangan, tapi kemesraan mereka itu sampai luar. Tapi kalau misalkan dari Cinta Bryan sama Heiko van der Vecken saat ini, saya pribadi kayaknya belum melihat kedekatan mereka ataupun juga kebersamaan mereka seviral ataupun juga sedekat antara Heiko dan juga Azov dulu. Kalau misalkan teman-teman memiliki pendapat sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah masih sama seperti dahulu, ataukah memang Heiko dan juga Cinta Bryan itu masih tergolong biasa saja? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau tentang kecemburuan, saya lihat Rangga Azov sempat ada rasa cemburu, itu adalah sesuatu yang wajar, tapi tidak kemudian sampai ke cemburu buta, itu tidak. Karena ya seperti yang saya bilang tadi ya, dia itu memiliki ketenangan, dia juga memiliki pemikiran yang tidak sempit ya, pemikirannya sangat luas dan pastinya terbuka dengan hal-hal semacam itu. Gosip-gosip yang beredar tentang artis ini sama artis ini dalam suatu proyek itu sudah hal yang biasa, jadi sudah bukan hal yang apa ya, yang mengagetkan lah ya untuk Rangga Azov. Dia pastinya tahu resiko kerja di dunia entertain seperti apa. Jadi kalaupun ada kecemburuan, itu hanya kecemburuan biasa, bukan kemudian sampai membabi buta ataupun juga sampai itu tadi cemburu buta, itu tidak. Masih sangat aman, masih sangat tenang ya. Jadi untuk Heiko lovers tidak usah terlalu khawatir ya, karena ya saya lihat masih dalam batas kewajaran dan juga masih banyak hal-hal positif di antara Heiko dan juga Rangga Azov ya. Jadi tetap doakan selalu untuk idola kalian semua, semoga untuk karirnya kemudian juga untuk asmaranya
semoga diberikan jalan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Skoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.